bicara tentang negeri Bonjol. Bonjol itu sendiri ada sejak saat dibuka oleh Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah gelar terakhir yang dia sandang karena ilmu dan jabatannya atau kepemimpinannya saat itu. Nama kecilnya adalah Muhammad Sahab. Nah, kali kalau udah mendengar Sahab ini ada berbau-bau Arab, ya saya tidak tahu persis apakah memang ada keturunan Arabnya, tapi dari yang saya telusuri nanti kita bisa lihat siapa beliau sebenarnya. Sejalan dengan pendidikannya dan capaian ilmunya, maka dia juga digelari dengan Malim Basa. Sudah disampaikan Amalin itu tingkatnya apa. Kemudian terus menjadi Peto Sari. Setelah gerakan Padri ini sudah mulai berkelindang dengan perang Padri, maka beliau juga diangkat sebagai Tuanku Mudo. Tuanku Mudo ini adalah panglima perang daripada Padri. Jadi setiap wilayah Padri itu ada Tuanku Mudonya. Nah, Tuanku Mudo ini bertahan hingga Tuanku Imam Bonjol didaulat menjadi imam besar di wilayah Bonjol, yang dimulai dari bentengnya tersebut, sehingga Bonjol itu ada sejak Tuanku Imam Bonjol membangun benteng di sana. Jadi tidak ada Bonjol kalau tidak ada Tuanku Imam Bonjol. Lalu siapa dia? Saya berhipotesis bahwa dari gelar-gelar yang ada bahwa dia itu adalah ilmuwan Islam. Kemudian karena dia memimpin peperangan, dia panglima perang, dan dia adalah perintis negeri Bonjol. Setelah benteng Bonjol terbentuk, kemudian meluas menjadi perkampungan, dialah yang memimpin negeri Bonjol tersebut. Akhirnya di zaman kemerdekaan, pemerintahan Republik Indonesia menganugerahi beliau sebagai pahlawan nasional. Namun ternyata ada yang orang belum banyak tahu bahwa beliau adalah keturunan Wali Songo dan sekaligus adalah keturunan Ningrat Minangkabau. Maksudnya keturunan Raja Bagaruyung pada masanya. Mari kita lebih detail melihat timeline of Tuanku Imam Bonjol particular life moment. Kejadian-kejadian penting yang dialami Tuanku Imam Bonjol dalam bentuk lini masa. Tidak ada perdebatan tentang kapan dia lahir. Ya. Di banyak buku sejarah sudah dikatakan bahwa ia lahir tahun 1772 di abad ke-18, di ujung abad ke-18. Kemudian pada tahun 1808 mulai meningkat pergerakannya, maka secara adat tokoh adat di setempat namanya disebut dengan Nyaangku, berkecukan Balin Basa, yang ex Tuanku Mudo menjadi Tuanku Imam, jadi imam besar di negeri Bonjol. Sejalan dengan perjuangannya, maka tanggal 10 Juni 1822 mereka mendengar berita serangan Belanda ke Tanah Datar dan Agam di daerah Dare atau Padang Dare, hingga sampai berita itu ke Bonjol, bahkan sampai ke Rau yang lebih utara. Karenanya Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Rau sepakat membebaskan kedua Tuhan. Tanggal 27 Juni 1822 pasukan Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Rau telah berada di Luhak 50 kota. 50 kota itu ibu kotanya sekarang adalah Payakumbuh dan menuju ke Tanah Datar. Ya, karena serangan Belanda itu sudah sampai ke Agam.
dengan politik divide et imperanya pada ujungnya Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Raup dengan pasukannya terpaksa tarik mundur ke negerinya. Itu adalah keberhasilan divide et impera pertama Belanda di wilayah Sumatera Barat ini. Pada Januari 1833, banyak buku sejarah juga menyebut terjadinya pemberontakan besar-besaran hampir seluruh Sumatera Barat memberontak terhadap kolonialis Belanda yang sempat mengancam harapan masa depan Belanda untuk bisa menguasai Sumatera Barat saat itu. Tepatnya 13 sampai 22 Januari 1833 terjadi serangan terhadap benteng Van Amerongen di Rau. Penghuni benteng ini terkepung hingga kekurangan makanan. Maka Datuk Rangkayu Besarlah yang menyuruh Kali Baginda, yang kebetulan juga adalah mertuanya, Kali Baginda atau Kadi Baginda, mengirimkan sampai 3.000 gulak beras ke dalam benteng. Samping itu juga kemudian Raja Gadombang membantu isi benteng itu untuk bisa melarikan diri ke arah Mandailing, sehingga akhirnya para prajurit yang tersisa yang masih selamat bisa melarikan diri lebih ke utara dari Rau, dan benteng itu dikuasai oleh Patri Rau untuk beberapa saat. Setelah masanya Rau sudah dikuasai, Rau dan Bonjol sempat dikuasai oleh Belanda dengan tanpa banyak perang, karena mereka sudah menguasai penuh daerah Minangkabau di selatan. Maka pada tanggal 28 Oktober Belanda akhirnya bisa menundukkan Bonjol, di mana penguasa Belanda yang bermarkas di Padang waktu itu, Residen Prancis, disebut dengan Residen Pantai Barat Sumatera. Ya, sebelum itu belum ada pembagian provinsi-provinsi tersebut ini. Mengajak Tuanku Imam Bonjol berunding saat Abu Bonjol sudah melakukan gerilya dari hutan-hutan. Namun justru ia ditahan, diasingkan, mulai dari disuruh datang ke Palupuh hingga Bukit Tinggi sampai Padang. Di Padang dibawa dengan kapal ke Jawa, di Jawa dibawa lagi ke Ambon, dan terakhir akhirnya meninggal di Sulawesi Utara. Siapa Tuanku Imam Bonjol ini berdasarkan referensi yang saya punya? Seorang saudara perempuan Sultan Pasambahan, Raja ke-16 Pagaruyung. Saya summary-nya dari beberapa sumber bahwa bisa disimpulkan dia adalah Raja ke-16 Pagaruyung jika diurut dari Aditya Warman sebagai raja pertama, dinikahi oleh Sunan Giri, salah satu wali Songo. Ternyata Sunan Giri pada saat itu berdakwah juga ke Pagaruyung. Nah, hasil pernikahan ini lahirlah Sultan Abdurrahman. Sultan Abdurrahman pun mempunyai keturunan anak nama Sultan Mahmud. Nah, sejak Sultan Mahmud ini, dia tidak hanya berada di negerinya, tapi sudah menyingkir ke Jawa. Jawa itu dikenal dia sebagai Sunan Jejeruk. Kemudian juga terus ke Sulawesi. Bisa dikatakan Sultan Mahmud lah yang mengembangkan Islam di Sulawesi. Sultan Mahmud ini beranakkan Raja Nuruddin Mahkota Alam dengan gelar Maharaja Lela. Nah, beliaulah orang tua secara nasab daripada Tuanku Imam Bonjol yang dengan nama kecilnya Muhammad Sahab. Kenapa Sunan atau Sunan Jejeruk tadi, cucu dari Sunan Giri ini harus menyingkir sampai ke Jawa, dan keturunan pun ada sampai ke Palembang, di mana saat itu penerus Sultan Arif yang pertama, Raja Islam yang beragama Islam di
kerajaan Pagaruyung. Saat itu Islam sudah sangat berkembang di Pagaruyung. Menjadi masalah ranji adat yang berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal yang sudah digagas sejak Datuk Ketemanggungan di zaman Aditya Warman mendapat tentangan oleh ranji berdasarkan ajaran nasab, yaitu ajaran yang berdasarkan Islam. Maka jika konsisten dengan matrilineal, seharusnya setelah Sultan Pasambahan, anak dari Sultan Alif, yang menjadi sultan setelah itu, Raja Alam maksudnya, adalah kemenakannya. Tetapi kenyataannya yang ditunjuk adalah anak dari Sultan Pasambahan, yaitu yang Tuan Raju Mangun Sultan Sari Maharaja di Raju. Maka kerabat yang merasa dirugikan dan kecewa, mereka pergi dari istana Pagaruyung dan kelak membangun kesultanan-kesultanan sendiri di negeri atau di negeri rantaunya. Konflik ini bisa diketahui dan terbaca melalui pantun di Minangkabau. Asu solok dua selayu, iku padang ampe kumpani. Bob elok kok tak kaju, tak guno kampung ini. Ternyata yang kecewa itu tidak hanya leluhurnya Tuan Ki Mombonjo, juga yang telah menjadi Sultan Siak yang kemudian meluas ke Patapahan, Olalong dan ke Tanjung Bunga, juga adalah keturunan dari kerajaan Pagaruyung. Kecewa dengan kondisi saat itu, mereka merantau dan mereka pun jadi Sultan Kaisar. Kemudian Kesultanan Sungai Pagu, Kesultanan Suliki. Nah inilah daerah awal dia merantau leluhurnya Imam Bonjol, hingga terakhir lahirlah Tuan Ki Mombonjo. Tetapi orang tuanya meneruskan perjalanan ke Jawa dan ke Sulawesi. Dan ada 8 kesultanan lain yang merupakan turunan dari Kesultanan Pagaruyung. Lalu Tuan Ki Mombonjol ini, ketika dilanjutkan ranji beliau, mempunyai istri beberapa orang. Orang zaman dulu memang punya istri banyak, karena masalah komunikasi dan transportasi yang sulit, sehingga mereka harus berada di suatu negeri dalam cukup lama, sehingga kadang-kadang sampai menikah di situ. Nah, salah seorang dari istrinya bernama Kumalo Ame, melahirkan anak. Kemudian anaknya ini juga sebenarnya melahirkan cucu dari Tuan Ki Mombonjol dan bergelar Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim gelar Tuanku Ketek. Kalau nggak salah ini berdasarkan data yang saya punya, beliau sempat menjadi yang di Pertuan Raja Alam Pagaruyung di periode sebelum kemerdekaan 1919 sampai 1943. Jadi sebenarnya keturunan dari Sunan Giri sempat menjadi Raja Alam Pagaruyung, yaitu Sultan Ketek. Anak Sultan Ibrahim ini atau Tuanku Ketek ini mempunyai anak namanya Demang Mas Nur Suhud. Demang itu jabatan, Demang itu Mas Nur Suhud. Sepertinya ada unsur Jawanya juga. Dan oleh Belanda dia sempat diangkat sebagai regen atau bupati Tanah Datar pada tahun 1942. Anak dari Demang Nur Suhud inilah yang kita kenal sebagai Profesor Mr. Muhammad Nasri. Dia selain seorang ahli atau ahli hukum adat, juga diangkat oleh rezim Soekarno sebagai Gubernur Sumatera Tengah. Beliau inilah adalah kakak kandung dari Mr. Nusirwan, pendiri Bank Nasional di Bukit Tinggi, yang berpusat di Bukit Tinggi. Kalau nggak salah dulu Jakarta sempat ada cabangnya, tapi bukan Bank Nasional Indonesia, Bank Nasional. Mr. Nusirwan ini adalah ayahanda dari Bapak Hari Ikhlas Majuli Nusati. Beliau adalah Sekjen Majelis Agung Raja dan Sultan Indonesia.
beliau inilah mengklaim diri sebagai harusnya pewaris dari kerajaan Pagaruyung secara nasab. Kita akan cek dulu sampai Mr. Nasrul ini untuk menceritakan tentang Tuanku Imam Bonjol. Maka selanjutnya kita akan melihat tentang Datuk Rangkai Besar. Beliau adalah tokoh adat di Riau. Depannya adalah kepala negari dari Tarung yang sekarang ini berada di bagian dari Kecamatan Riau. Ada dua kampung kecil yang menjadi lokus dari cerita ini. Satu namanya Munesah Budia Tampang. Yang kedua adalah Tarung-Tarung yang kita ada rumah gadang. Rumah gadang saat ini adalah rumah gadang pemegang gelar Datuk Rangkai Besar. Munesah Budia Tampang saya ceritakan bahwa di zaman almarhum ayahanda sebagai penghulu pasar itu penghulu pasar Riau. Kalau Riau tidak ada kota ya penghulu pasar adalah wali kotanya. Dan yang jadi wali negari atau kepala negari, kepala adat daripada dari Tarung-Tarung dan sebagai kepala wilayah yang lebih luas daripada pasar Riau itu adalah pemegang Datuk Rangkai Besar, namanya Sanusi Datuk Rangkai Besar. Saya banyak tahu tentang profil beliau, ya, karena saya sering jadi kurir atau deliverer atau messenger dari ayahanda atau dari beliau untuk berkomunikasi atau menyampaikan pesan dari ayahanda kepada beliau. Tahu karakternya, ya sebagai pemimpin dia cukup elegan dan memang gampang tersinggung kalau ada sesuatu tuduhan terhadap dirinya. Itu yang saya dapat, pesan saya pertama. Tapi tentu tidak akan sama pemegang Datuk Rangkai Besar saat itu dengan Datuk Rangkai Besar di zaman Padri. Mari kita lihat bagaimana Datuk Rangkai Besar di zaman Padri. Beliau namanya Layar, gelar Datuk Rangkai Besar. Dia adalah kepala adat yang bisa dikatakan raja kecil dari negeri Tarung-Tarung, karena kalau waktu itu yang di Indonesia belum ada. Tahap awal karena orang adat sebagaimana tipikal dari wilayah yang dikuasai oleh Pegaru yang Minangkabau saat itu, ya kaum adat lah yang pertama kali berseberangan dengan gerakan Padri ini. Sama juga terjadi di Riau. Maka beliau pertama kali adalah orang yang anti terhadap gerakan Padri, sehingga waktu rombongan Padri datang ke sana diperangi. Namun saat Padri berada di atas angin bisa mengalahkan mereka, kemudian terjadi perundingan, maka terjadi konsolidasi. Beliau Datuk Rangkai Besar malah diangkat oleh Tuanku Riau sebagai wakilnya dalam mengawasi wilayah Padri, yaitu Riau hingga meluas ke utara dan timur. Namun karena suatu peristiwa yang tragis, kembali dia menjadi lawan beratnya Tuanku Riau. Bahkan tidak tanggung-tanggung dia menjadi kolaborator dari Belanda. Apa yang terjadi dengan kondisi itu? Kita bisa lihat dari rekam jejaknya. Bermula dari permusuhan dengan kaum putih, kelak disebut Padri. Lalu karena kalah berperang, maka ia bergabung dengan Padri. Bahkan ikut dalam perluasan gerakan Padri ke Mandailing, yang lebih ke utara dari Riau. Lalu bersengketa dengan namanya Bagindu Suman. Beliau adalah panglima perangnya Tuanku Riau. Apa yang dipersengketakan, ada yang dipersengketakan adalah tentang keberadaan emas rampasan perang di waktu perang di Mandailing. Karena Datuk Rangkai Besar tidak bisa menerangkan dengan jelas dan bisa diterima oleh Bagindu Suman. Rumahnya dan rumah mertuanya dibakar oleh Bagindu Suman. Bagindu Suman ini jagoan memang di sana, suka berkelahi.
dan kisahnya juga sangat tragis. Mungkin nanti suatu saat kita akan video tentang Bagi Lusuman ini berdasarkan data yang saya punya. Kemudian Datuk Rangkai Besar ini akhirnya melarikan diri dari negerinya dan menjadi pedagang keliling. Tradisi pedagang keliling ini sebenarnya sampai zaman ayahanda sudah masih ada, karena negeri-negeri di Lembah Rau ini tidak ada pasar setiap hari, ada pasar-pasar tertentu. Kalau di Rau, kalau di Rau sampai sekarang itu hari Sabtu hari pasar, itu ada seperti kota yang sibuk. Nah, mereka itu Datuk Rangkai Besar ini salah satu di pedagang keliling. Hingga suatu saat beliau bersama mertuanya bisa ditangkap oleh Tongki Membonjol dan Tongko Rau. Tapi sebelum itu dia sudah sempat mengadu kepada Belanda yang berada di Pariaman tentang kezaliman yang dia terima dari pemimpin Panglima Patri Bagi Lusuman. Nah, ini tidak disia-siakan oleh Belanda yang sudah lama pengen merangsek masuk ke daratan. Ya, seperti kita tahu, Rau adalah sumber emas saat itu, dengan menguasai. Maka dijadikanlah Datuk Rangkai Besar dan mertuanya Kali Bagindo sebagai kolaboratornya. Dengan jasa mereka lah Belanda bisa mulus datang ke Lembah Rau, sebelumnya ke Lembah Lan Panjang, berpusat di Bojong, dan menguasai dua lembah ini dengan tanpa harus berperang terlebih dahulu, yaitu tahun 1832. Coba kita lihat lini waktu kejadian-kejadian penting yang dialami oleh Datuk Rangkai Besar. Lebih kurang tahun 1811 sampai 1812, saat kaum adat ini masih kuat-kuatnya menguasai Rau. Mereka itu menyerang Menesah atau pesantrennya yang berada di Tampang itu. Di situ berkumpul para ulama, pelajar. Mereka menganggap para ulama ini yang menghambat masih berlakunya kebiasaan-kebiasaan buruk yang mereka lakukan, seperti berjudi, sabung ayam, berdagang arak, narkoba yang dibawa dari pelabuhan, diimpor oleh calon-calon penjajah itu sebagai tukaran daripada komoditi yang ada di Rau. Nah, yang sebagai pengganjal mereka adalah para kaum ulama yang berpusat di Budi Tampang. Desa Budi Tampang itu terakhir berdasarkan keterangan dari keturunan di sana, saat itu adalah dipimpin oleh leluhurnya Ustadz Abdul Somad yang kondang saat ini. Pada tahun 1812, setelah pengangkatan Tongko Rau sebagai imam besar dan mengawasi gerakan Padri Rau, maka Datuk Rangkai Besar ya dengan gelar alimnya adalah Tuan Peto Saleh, di tingkat ilmu agama juga tinggi, diangkat jadi wakil Tongko Rau, seperti saya katakan tadi, untuk Kuria Tarung-Tarung. Disebut Kuria ini adalah pembagian daerah yang berdasarkan banyaknya pemeluk Islam di sana, yaitu diukur dari apakah mereka sudah bisa mendirikan jemaah Jumat, artinya mempunyai jemaah kurang lebih dari 40 orang, 40, sekurang-kurangnya 40 orang. Maka di situ didirikan satu kuliah yang dikepalai oleh kepala kuliah. Maka untuk tarung-tarung yang sudah sebagian mulai kembali pada ajaran Islam, didirikan kuliah tarung-tarung. Jadi Datuk Rangkai Besar ini selain jadi wakil dari Tongko Rau untuk meluaskan gerakan Padri, juga kepala kuliah di sana. Maka
pada antara Januari 1820 sampai tahun 1822. Setelah terjadinya perang di Mandailing dan sudah membawa rampasan perang yang banyak berupa emas-emas dan sana. Dan ternyata emas itu tidak sampai kepada pimpinan Badri di Rau dan di Bonjol. Maka Bagindo Suman mendatangi Datuk Kayu Besar karena bertuanya lah itu Bagindo yang membawanya emas tersebut dari Mandailing ke Rau. Kemudian dijelaskan oleh Datuk Kayu Besar atau dari Kali Bagindo bahwa emas itu sudah diserahkan pada Tunku Rau melalui perantara. Tetapi Tunku Rau merasa tidak pernah menerimanya. Kan diutus Bagindo Suman ke mereka untuk menanyakan hal tersebut. Karena tidak puas dengan penjelasan Datuk Kayu Besar dan Kali Bagindo, maka dibakarnya lah rumah mereka. Situlah peristiwa tragis gara-gara keberadaan rampasan perang. Akhirnya teman sendiri harus jadi lawan. Ya, setelah mereka menyingkir Datuk Kayu Besar dan bertuanya menjadi pedagang keliling, akhirnya mengadu pula kepada Belanda, kesempatan Belanda untuk merekrut mereka menjadi komprador. Mereka berdua banyak membantu Belanda saat penyerangan untuk merebut Rau dan Bonjol. Karenanya Datuk Kayu Besar ini dianugerahi pedang kehormatan. Pedang kehormatan ini biasanya buat perwira-perwira Belanda yang berprestasi di perang. Setelah Datuk Kayu Besar meninggal, jabatannya diteruskan oleh kepenaannya bernama Tambunan Datuk Kayu Besar. Mengikuti tradisi Minangkabau dari mama ke ponakan. Nah, kondisi ini diketahui dari cerita Nenek Kerateh tahun 1898. Beliau ternyata adalah janda dari Datuk Kayu Besar dan anak dari Kali Baginda. Dia menulis surat kepada pemerintah Belanda di Batavia, Jakarta, memohon tunjangan hidup ya, karena suami sudah meninggal, rumahnya pun terbakar. Hidup di hari tuanya, dia mengungkap tentang jasa-jasa suami dan orang tuanya ketika Belanda memasuki Rau. Dari cerita Nenek Kerateh inilah membuka tabir tentang hubungan Datuk Kayu Besar dengan Kali Baginda, Bagindo Suman, Tongkau Wulan, Tongkau Imam Bonjol. Tadi kita bicara tentang kuria, ya. Kalau dalam organisasi Padri di wilayah Lembah Rau dipimpin oleh Tunku Rau sebagai pemimpin sekaligus pengawas gerakan Padri di Lembah Rau. Dan dalam bidang agama dia adalah imam besar dan melengkap juga kepala kuria untuk Padang Mentinggi. Karena beliau bermarkas di Padang Mentinggi. Dia membawai pada saat itu antara 20 sampai 22 kuria. Mungkin yang di Rau adanya 20 kuria. Yang diangkatnya sebagai panglima perangnya, pemimpin dubalangnya adalah Bagindo Suman. Yang di sebagian buku disebutkan adalah kemenakannya. Dalam hal ini kemenakan secara adat, bukan kemenakan secara nasab. Karena ia harus berinduk ya, dalam tradisi Rau, adat Rau, dia harus berinduk dulu di Padang Mentinggi. Karena Tunku Rau sendiri bukanlah kelahiran atau orang Padang Mentinggi. Ya, berbeda dengan yang disebutkan kebanyakan buku. Tapi Padang Mentinggi itu adalah markasnya, dia menjadi imam besar di sana. Nah, sebagai wakilnya diangkat layar Datuk Kayu Besar.